Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan diberi kemudahan. Ketua, silakan untuk memimpin doa. Semua siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Dengan berdoa itu menunjukkan kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita semua nikmatnya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Reza Bu. Kenapa tidak masuk? Sakit. Sakit. Kita doakan semoga Reza cepat sembuh ya, sehingga besok bisa mengikuti kembali dan belajar bersama kita semua. Amin. Sekarang ibu absen satu-satu ya. Nabila, hadir. Ya Bu. Desi, hadir Bu. Ulfa, Hadir. oke. Siapa yang sudah sarapan? Sudah. Saya Bu. Sudah sarapan semua ya? Ya Bu. Masih semangat kan? Masih. Kalau masih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Nah, hari ini kita akan belajar IPAS ya. Kemarin kita sudah belajar tentang perubahan benda. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu materi tentang pengaruh gaya terhadap benda. Apakah kalian pernah melihat permainan sepak bola? Pernah. Ketika bermain bola, kenapa bola itu terus bergelinding? Karena ada gerak dan gaya Bu. Terus ada apa lagi? Karena bentuknya bulat Bu. Apalagi jawaban yang lain ada? Karena ditendang Bu. Oke, kalau bolanya tidak ditendang, apakah bolanya akan bergerak? Tidak. Kalau tidak ditendang atau digerakkan, maka bola akan tetap diam. Nah, kita kan sudah belajar gaya dan gerak benda. Nanti kalian akan menyimak video tentang gaya dan gerak. Ibu harapkan kalian dapat menerapkan gaya berupa tarikan dan dorongan dengan tepat. Nah, sekarang kita simak video berikut ini. Baik, ini bisa dilihat videonya ya. Hai teman-teman, hari ini Pipo, Lula, dan Bol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau ajak Papa Top dan Danang juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya. Apa keseruannya? Cuman menggocek, mengoper, dan menendang bola. Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu nggak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang gak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan rasakan, seperti menendang. Jadi, gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak, Bol. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu,
Atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Yap, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda nggak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa. Pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak makin cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti. Diam saat ditangkap. Ya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang melayang ke arahku kan ditangkis, jadinya akan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bol. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke dinding atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda kan termasuk gaya juga toh. Tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun. Gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayuhun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin nih, pada lintasan miring, benda bulat bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau gak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bol. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Nah, tadi kan dalam permainan sepak bola apa saja gerakannya? Mengoper menendang dan menghentikan bola. Ketika bola dioper, berarti bola tersebut berubah gayanya. Nah, masih tentang gaya dan gerak benda. Kalau tadi contohnya dalam permainan sepak bola, sekarang dalam kehidupan sehari-hari yang paling dekat dengan kita, yang kalian langsung lakukan sehari-hari. Coba ibu minta satu anak siapa? Ayo, baik, Mila boleh? Baik Mila, ibu minta tolong pintu kelasnya dibuka. Baik Bu. Bu. Nah, kembali. Silakan duduk ke tempatnya semula, Ibu. Nah, Mila sudah melakukan kegiatan membuka dan menutup pintu. Menutup pintu dengan cara mendorong. Apakah benda tersebut bergerak? Bergerak, Bu. Ya, aktivitas itu membuat pintu yang tadinya diam menjadi berubah posisinya. Nah, kenapa pintu itu bergerak? Karena kita memberikan tarikan dan dorongan itu mendapatkan dan merupakan gaya. Nah, tadi kan di video juga sudah dijelaskan definisi dari gaya. Coba menurut kalian apa sih gaya itu?
segala macam bentuk tarikan dan dorongan, Bu. Ya, betul. Gaya adalah energi yang digunakan untuk mendorong dan menarik suatu benda. Gaya dapat mempengaruhi benda yang sedang bergerak maupun benda yang diam. Jika kalian sudah mendorong atau menarik suatu benda, maka kalian sudah memberikan gaya. Kemudian, gerak itu apa? Gerak adalah gerakan yang disebabkan oleh suatu gaya. Nah, jadi sekarang Ibu minta kalian membentuk sebuah kelompok. Kalian sekarang sudah berkelompok. Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Nah, sampai di sini silakan kalian amati, kalian cermati yang ada di lembar kerja kalian dan kalian diskusikan bersama teman kalian. Oke, saatnya sekarang presentasi. Mulai dari kelompok 1, silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan. Nah, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Umar Sri Hairani dari kelompok 1. Pertanyaannya, benda apa yang bergerak paling cepat? Jawabannya, benda yang bergerak paling cepat adalah bola. Ya, betul. Beri tangan. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk maju. Silakan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Yesi, perwakilan dari kelompok 2. Pertanyaannya, benda apa yang bergerak paling lambat? Jawabannya, benda yang bergerak paling lambat adalah kotak. Ya, betul. Beri tangan. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Mila. Soalnya, apa yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda? Jawabannya, yang menyebabkan terjadi perbedaan kecepatan gerak benda adalah permukaan bola yang licin dan permukaan kotak yang kasar, Bu. Baik, tepat semuanya. Kembali. Baik, kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama, gaya berupa tarikan dan dorongan. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi gerak dan bentuk benda. Selanjutnya, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak dan benda bergerak menjadi diam, menjadi lebih cepat atau berubah arah. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Senang, Bu. Baik, hal apa saja yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Gaya dapat menyebabkan terjadinya gerakan, sedangkan gerak disebabkan oleh adanya gaya. Ada lagi? Ya, Bu. Gaya dapat mempengaruhi bentuk benda dari dorongan atau tarikannya, sedangkan gerak tidak mempengaruhi bentuk benda. Terus bagaimana? Ada lagi yang ingin dibicarakan? Ada, Bu. Gerakan benda dapat disebabkan oleh adanya gaya, sedangkan benda yang gerak belum tentu memiliki gaya. Oke, jangan lupa belajar ya di rumah. Ya, Bu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Amin. Baiklah, kita telah menyelesaikan materi kita hari ini. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan dipimpin doa untuk pulang. Semua bersiap. Doa mulai. Doa selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.